Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Masih ada kan? Mengganggu konsentrasi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa tariqan ilal haqqi wa hadiyan ilal jannah. Wa faddalallahu al-insana bihi ala sairil kainat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa ma syaa min ibadihi bil ma'tharil hukmiyah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassadiqina ala nahji faqalu khaira wa fira amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun fa inni usiku wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Para masyayikh, sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh, dan juga seluruh staf DKM Masjid Baitul Makmur, dan juga seluruh jamaah yang saya sangat hormati. Semoga kita semua di kesempatan malam hari ini juga di waktu-waktu mendatang, semoga dalam naungan rahmat, ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini sama-sama kita bermunajat memohon pada Allah, mudah-mudahan segala ujian-ujian yang kita hadapi, persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi terkait hidup dunia, terlebih kehidupan abadi di akhirat kelak, semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan, diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hadirin, ketika kita menjalani hidup ini atau apapun yang hadir dalam kehidupan kita, itu mempunyai makna, mempunyai tempat, mempunyai arti, mempunyai judul. Setiap yang hadir dalam kehidupan kita. Ada satu maqalah Arab menyatakan likulli syai'in unwanun. Jadi segala sesuatu yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita itu punya makna, punya arti, punya judul, punya tempat, semuanya. Terkadang ada yang hadir di tengah-tengah kita itu membahagiakan. Ada juga yang hadir di tengah-tengah kita menyenangkan, menyedihkan. Kadang-kadang juga ada yang hadir di tengah-tengah kita menyebalkan. Menyebalkan, aya nepi ijideun, aya nepi rasepeun. Dan itu semuanya adalah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Kemudian sholawat juga salam senantiasa tercurah, terlimpah selalu selamanya kepada haripan terkasih tercintanya baginda kita Nabi Yunda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, juga sahabat-sahabatnya, dan pada kita semuanya, yang tentu pesan beliau yang sangat monumental adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada satu syair yang menyatakan qad yashraful mar'u bi adabihi fina wa in kana wadi'an nasab.
seseorang itu bisa menjadi mulia karena attitude-nya, karena akhlaknya, karena moralnya. Wa in kana wadi'an nasab, sungguh pun ia terlahir dari status yang tidak berkelas. Dia terlahir dari status sosial yang tidak berkelas, tapi karena dia punya etika, dia punya moral, dia punya adab, sehingga ia memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terhormat. Ini pentingnya adab, pentingnya etika, pentingnya akhlak. Karena akhlak itu, kita akhlak kepada Allah ada regulasinya, akhlak kepada manusia juga ada regulasinya, akhlak kepada lingkungan juga ada regulasinya. Regulasi akhlak pada Allah, kita jangan mensekutukan Allah. Jangan mensekutukan Allah. Maka ketika kita di dalam sholat, iyyaka na'budu, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu di dalam sholat, itu maknanya adalah kita mensterilkan hati kita dari kemusyrikan. Kemudian ketika dalam sholat nasta'in, hanya Allah lah yang dijadikan oleh kita sandaran pertolongan. Regulasi pada manusia tentu jangan mendolimi, jangan berbuat jahat, jangan berbuat anarkis. Kemudian juga regulasi terhadap lingkungan, subhanallah ya, ada diatur dalam undang-undangnya. Maka para bapak semuanya, kalau kita melihat saudara kita sekarang yang di Pulau Sumatera sana, subhanallah, menjadikan ya, di Padang, di Aceh, gimana lagi, Medan ya, Sumatera Utara, subhanallah, sampai korban jiwanya 200 lebih. Rumah mereka hilang, pertanian mereka hilang, infrastruktur hilang. Karenanya bapak-bapak semuanya, mari kita bacakan Fatihah untuk mereka. Semoga yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, ditempatkan yang termulia di sisinya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin semuanya, kita lanjutkan materi kita surat ke-110, yaitu surah An-Nasr. Kemarin kita selesai Al-Ham, kemudian sekarang kita masuk ke urutan 110. Kita kemarin selesai 111, karena kita mau naik dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Namun cek orang sudah mah di Suridang ini. Mencek orang sudah mah di Suridang. Jadi dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, di ayat 110 ini surah An-Nasr adalah surah termasuk surat yang terpendek. Terpendek dalam Al-Quran itu ada 3 surah, An-Nasr, Al-Asr, Al-Kautsar. Itu semuanya 3 ayat. Pendek. Tapi jangan ngelihat pendeknya, bobotnya. Bukan ngelihat pendeknya tapi bobotnya. Kita sama-sama baca, semoga kita mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Para hadirin rahimakumullah,
Sahabat Nabi atau subhanallah, Ibnu Abbas ini adalah salah satu cendekiawan muda, tokoh muda yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Allahumma faqihhu fiddin. Dan ini juga jadikan doa untuk anak-anak kita. Allahumma faqih fi awladi fiddin. Dengan tambah redaksinya, Allahumma faqih awladi fiddin. Jadi faqih itu, fikhun itu cerdas. Cerdas. Ya Allah, cerdaskanlah anak-anak kami di dalam memahami agama. Jadi Allahumma faqih awladi fiddin. Subhanallah. So dibaca doanya apa? Tara. Apa karak nyaho doa lagi deh. Doa lagi karak nyaho. Subhanallah. Ibnu Abbas ini cendekiawan muda. Nanti kalau bapak ke Taif sana itu biasanya oleh mutawif suka diajak ziarah ke makbarohnya, ke makomnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini selalu dibawa oleh Umar. Bahkan sampai sahabat-sahabat seniornya pun mengkritisi Umar. Umar, ngapain sih kamu bawa anak-anak muda? Yang kalau kumpul dengan kita mah gak pantas, kita mah orang-orang senior semua. Masa bawa orang junior? Kita orang-orang senior Badar semua ini. Senior Badar, masa bawa anak muda seperti ini? Dalam satu riwayat. Kata Umar, jangan lihat usianya dong. Jangan lihat usianya, tapi lihat kemampuannya. Maka ketika membaca surah ini, kata Umar, coba dari senior-senior gimana pendapatnya. Ketika dibacakan surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba senior-senior ada enggak yang memiliki pandangan atau memiliki pemahaman di surah ini? Ada satu tokoh. Maka surah ini adalah ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, bersyukur, harus memuji kepadanya. Kemudian Ibnu Abbas, yang lain diam semua tuh. Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu? Sepertinya aku tidak sependapat dah, kata Ibnu Abbas. Sepertinya aku tidak sepaham dengan itu. Lalu kata kamu gimana? Kata Ibnu Abbas, bahwa surah ini sinyal. Surah ini sinyal. Sinyal apa? Bentar lagi Rasulullah selesai. Bentar lagi Rasulullah selesai. Artinya selesai dakwahnya. Selesai dakwahnya. Karena ini ada ulama menyatakan bahwa surah ini turunnya di Mina. Di Mina ketika haji wada, turunnya di Mina. Artinya dakwah Rasulullah mau selesai. Ini tahun 8 Hijriah, Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. Ternyata dalam prediksi Ibnu Abbas itu tidak jauh, tidak meleset jauh. Ini artinya Rasulullah sudah mau pamitan. Pamitan kemana? Pamitan menghadap Allah. Subhanallah. Ini kecerdasan Ibnu Abbas. Bahkan kata Ibnu Abbas juga begini, Pak. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah id qala Allahu akbar, Allahu akbar. Jaa nasrullahi wal fathu wa jaa ahlul Yaman. Wa jaa ahlul Yaman. Kila ya Rasulullah wa ma ahlul Yaman. Qala qaumun raqiqatun qulubuhum layyinatun tibauhum al-imanu yamanin wal fikhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Ini subhanallah Bapak semuanya.
Ketika, kata Ibu Abbas, ketika kami berada di Madinah, Rasulullah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ja'a nasrullah, telah datang pertolongan Allah, wa ja'a ahlul Yaman, dan telah datang penduduk Yaman. Ini penduduk Yaman spesial, Pak, sampai disebut setelah ja'a nasrullah. Gila, ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman, siapa ahlul Yaman itu? Qala, kata Nabi, kaumun raqiqatun qulubuhum. Yaman itu adalah kaum yang dimana hati mereka lembut. Hati mereka lembut. Walayyinatun tiba'uhum, wataknya lunak, gak keras kepala, wataknya lunak. Wal hikmatu, dan orang Yaman itu adalah ahli hikmah. Hikmah itu kalau bahasa kitanya pengetahuan, pemahaman, pengalaman berdasarkan ilmu, sehingga mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang benar. Itu namanya ilmu hikmah. Apa hikmah itu tadi itu? Pemahaman, pengamalan, berdasarkan keilmuan, sehingga mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang benar. Itu hikmah. Maka subhanallah, ahli Yaman ini sampai disediakan dengan idza jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah, dan penduduk ahli Yaman. Ahli Yaman itu, Pak, layyinatun, raqiqatun qulubuhum, hatinya lembut, artinya hatinya mudah menerima kebenaran. Mudah hatinya itu. Jadi kalau orang mudah menerima kebenaran, itu pertanda orang terhormat, orang mulia. Layyinatun tiba'uhum, wataknya itu apa namanya, enggak keras kepala, lunak. Contoh, ada tokoh Yaman yang bernama Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad. Ada pengemis datang ke rumahnya. Apa kata Qais bin Sa'ad? Bapak perlu apa? Ambil sesuai dengan kebutuhan Bapak. Ambil sesuai dengan kebutuhan Bapak. Bila perlu, kalau kurang Bapak datang lagi ke sini. Sekarang Bapak ambil sesuai dengan kebutuhan Bapak. Bila kurang, datang lagi ke sini. Sampai Pak yang ngemis itu bingung. Pak, kok Bapak sebaik itu, Bapak tidak pernah menanyakan saya ini siapa, dari mana? Kenapa Bapak gak nanya ini itu? Apa jawab Qais? Ketika ada orang datang meminta kepada saya, padahal dia juga sama-sama minta. Anda minta, saya minta pada saya juga minta pada Allah. Anda minta pada saya juga minta pada Allah. Kalau saya nggak ngasih, malu sama Allah. Kalau saya nggak ngasih, malu sama Allah. Kira-kira Pak, Allah mau datang meminta kayak mau orang gitu, mau datang gitu minta. Bapak perlu apa? Ambil, terserah Bapak. Kalau kurang datang lagi ke sini. Kira-kira kita bisa gitu nggak Pak? Kenapa? Berarti itu pertanda hati kita belum seperti hati orang. Hati kita tidak seperti orang Yaman. Ini contoh deh yang kekinian, yang masih ada orangnya, yang murid kesayangannya fenomenal. Ustadzah Halimah fenomenal kan? Ustadzah Halimah itu subhanallah. Kemudian beliau itu adalah salah satu murid kesayangannya Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Nah, satu hari Pak ini, jadi Ustazah Siti Halimah ini mengkisahkan kelembutan hati Habib Umar
Al-Hafidh. Satu waktu begini ceritanya. Jadi Habib Umar itu punya tanah depan rumahnya, dan itu tanah warisan ayahnya. Kemudian diuruslah surat-suratnya ke BPN. Ke BPN. Di mana ada BPN di Yaman? Enggak ada. Surat-suratnya diuruslah ke badan pertanahan di sana. Sehingga muncul sertifikat. Sudah bersertifikat tuh tanahnya, Pak. Sudah bersertifikat. Seiring waktu datang orang ke Habib Umar itu. Datang orang ke Habib Umar mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah keluarganya, tanah ayahnya. Nah, kata Habib Umar, setahu saya ini adalah tanah ayah saya. Saya nggak tahu kalau itu tanah leluhur Anda. Oh, iya, ini leluhur saya. Begitu. Baiklah, tunggu sebentar ya. Jangan keluar dulu, tunggu. Habib Umar Al-Hafidh pergi ke kamar, Pak. Ngambil sertifikat. Tanah. Ini tanah yang Anda klaim dan ini sertifikatnya. Saya nggak tahu kalau tanah itu adalah tanah leluhur Anda. Tolong ini sertifikatnya bawa. Udah, ambil aja. Ambil kalau itu adalah, ini sertifikatnya, silakan ambil. Kita bisa begitu nggak, Pak? Wah, kita bisa perang dulu kalau kita mah. Kita mah bisa apa? Bisa Pak. Ini Pak, subhanallah. Pantesan ahlul Yaman. Apa? Disebut sama Nabi. Raqiqatun qulubuhum, hatinya lembut, wataknya lunak. Hatinya lembut, karakternya, wataknya lunak. Artinya mereka lunak bukan berarti mereka kekuasaan karena tekanan, bukan. Karena mudahnya mereka menerima kebenaran. Kita makan Pak ya, menerima kebenaran teh kadang seperti air jatuh di kanebo. Kalau air jatuh di kanebo gimana Pak? Atau air jatuh di karpet? Gimana? Air jatuh di daun keladi. Gimana tuh? Sama-sama jatuh kan, cuma beda media bawahnya tuh. Ada air jatuh di karpet, jatuh di kanebo, gimana air jatuhnya? Langsung nyerap. Kalau jatuh di daun keladi, jatuh bagaikan air apa tuh? Di daun. Nah, kalau hafal lagu itu berarti pemuda tahun 70-an. Ya. Kalau kita mah menerima kebenaran teh seperti apa? Seperti air di apa? Di daun. Dan kita mah apa berat atau karena datang kebaikan. Contoh gini Pak. Jalan kaki dari rumah jogging. Jalan kaki dari rumah ke Baitul Makmur jauh mana? Ayo. Jalan kaki dari rumah jogging. Jalan kaki dari rumah ke Baitul Makmur jauh mana? Jauh jogging. Berat mana? Ayo. Kalau gitu. Jogging jauh terasa ringan. Ke Masjid Baitul Makmur dekat, sama-sama jalan kaki, tapi terasa apa? Terasa jauh. Terasa apa? Terasa berat. Nah ini yang membuat terasa berat, terasa ringan apa? Ini sampai Rasul meneteskan air mata, Pak. Datang dari Yaman ke Madinah jalan kaki, ingin belajar sama Nabi, coba. Datang jalan kaki dari Yaman ke Madinah jalan kaki. Ingin apa? Ingin belajar, subhanallah. Itu jogging dari Yaman. Jogging dari Yaman ke Madinah. Kita mah ampun dah. Ya, itu artinya ini mah autokritik kita. Bukan untuk menghukumi orang. Kadang-kadang kita mah itulah. Mengejar rating kita mah. Mengejar rating daripada mengejar ridho Allah. Nah kemudian idza jaa, apabila datang nasrullah,
pertolongan Allah, wal fathu dan fathu Makkah. Inilah penaklukan kota Mekah tanpa perang, Pak. Ini subhanallah, salah satu karunia Allah, salah satu karunia Allah. Maka sabda Nabi, khamsatun a'taitu khamsan la yutahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi, aku diberikan 5 hal, 5 sesuatu yang tidak diberikan seorang pun kepada nabi-nabi sebelumku. Rasul dikasih apa? Dikasih 5 yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Karena ada kaitan dengan ini satu saja. Apa? Kata Nabi, nusirtu birru'ba masirata syahrin. Nusirtu, aku ditolong oleh Allah dengan apa? Dengan ditanamkannya rasa takut pada hati musuh. Jadi Pak, itu musuh jiper duluan, Pak. Musuh jiper duluan, artinya musuh mundur sebelum tempur. Musuh mundur sebelum tempur, bukan karena jumlah pasukan banyak, bukan karena kekuatan senjata yang canggih, tapi inilah pertolongan Allah. Nah, apa sebab Allah memberikan pertolongan tadi? Layyinul qalb, hati yang lembut. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, harus punya hati apa? Hati yang lembut. Bahkan kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Lakin al jihadu wan niyatu, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Bahkan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang sungguh-sungguh mencari ridhoku, lanahdiyannahum subulana, aku berikan ia petunjuk. Maka Pak, kalau mencari ridho Allah jangan main-main. Kira-kira Pak, kita lebih serius nyari ridho Allah apa serius nyari duit? Serius mana Pak? Kita serius nyari duit ya. Nyari ridho Allah main-main. Nah ini kelemahan kita ya. Kalau nyari duit jauh di motoran Pak, hujan. Bagaimana? Hujan di mantelan, becek, sepatu botan, dingin. Kalau nyari duit serius, subuh-subuh berangkat gelap, datang gelap. Serius kalau nyari apa? Nyari ridho Allah. Jangan ini. Nah, bagaimana kita kemas? Nah ini, maka semuanya biar mendapatkan ridho Allah, kita kemas niatnya semuanya untuk ibadah. Maka kita mencari ridho Allah jangan main-main. Mencari ridho Allah harus serius. Kadang-kadang kita mah kalau ngaji kalau sempat. Ngaji itu kalau sempat. Ya kalau sempat saya ngaji, kalau enggak. Jadi kalau sempat dan apa? Kalau ada waktu sempat dengan menyempatkan waktu beda nggak Pak? Beda nggak Pak? Kalau ada waktu sempat atau menyempatkan waktu, beda nggak maknanya? Kalau ada waktu sempat gimana? Ya kalau ada. Kalau sempat ngaji. Kalau nggak ada waktu sempat, kalau menyempatkan waktu, nah berarti mengalokasikan. Kalau menyempatkan waktu berarti mengalokasikan waktu. Ya Pak, sebetulnya dipikir-pikir ibadah paling enak itu ngaji.
Ibadah paling ngaji itu enak. Kalau sholat minum batal enggak? Sholat minum batal enggak? Sholat makan batal enggak? Kalau ngaji ibadah bukan? Ibadah minum batal enggak ngaji? Ngaji mah ibadah paling enak. Ada minuman, ada makanan, tapi masih kene aremung kene. Wah, itu kudu cara kumaha deui atuh. Kudu cara kumaha deui eta. Disuguhan heueuh, dibere canet heueuh, tapi ngaji masih kene ara kenteng lah eta mah geus kitu ya kata mah geus kitu ya pokona mah geus eta mah. Pokona mah geus kitu itu. Nah ini jana Rasulullah. Apabila datang pertolongan, maka pertolongan Allah tadi itu datang kepada hati yang labus betul Rasul. Allah telah menolongku dengan menanamkan rasa takut kepada hati musuh dalam perjalanan waktu 1 bulan. Bayangin Pak, dari perumahan Puri Mas Regensi Lempang sabulan nepi ka mana kira-kira? Dari Puri Mas Regensi jalan sebulan pakai pesawat lebih ke mana? Jauh Pak. Nah ini musuh dalam perjalanan waktu 1 bulan ini sama Allah sudah ditanamkan rasa takut, ditolong sama Allah. Kenapa? Karena Rasul memiliki hati yang lembut. Para sahabat memiliki hati yang lembut. Wataknya, tabiatnya tidak apa? Walayyinatun tibauhum. Lunak tabiatnya, enggak kasar. Kalau kita makan hauk gaplok, apa hauk gaplok? Tahu nggak hauk gaplok? Yang ngebentak, ya nabok. Yang ngebentak, ya nabok bareng. Itu namanya hauk gaplok. Itu menandakan watak apa? Watak keras kasar. Maka jangan berperilaku kasar. Nah, lainul qalb. Maka kata Nabi, al-imanu yamaniyatun. Iman itu orang Yaman. Kemudian wafikhu yamanin, pinter-pinter orang Yaman. Wal hikmatu al-hikmah orang Yaman. Yang pinter-pinter, yang imannya kuat orang Yaman. Sampai Islam datang ke Indonesia. Setarnya dari mana? Secara historis dari mana? Dari Yaman. Subhanallah, perjalanan. Ini sudah dinas oleh Rasulullah. Mereka memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, hati yang lembut. Ditempa oleh apa? Inilah yang disebut dengan didikan agama. Jadi agama itu melunakkan hati. Ketika kita banyak duit, apa tuh Pak? Banyak duit kita bersyukur. Gak punya duit, ya nyari. Punya duit bersyukur, gak punya duit ya ikhtiar. Tapi itu bukan tujuan. Keluar dari rumah kita tujuannya apa? Nyari ridho Allah. Selesai sampai kelar Pak, kita berangkat ke kantor nyari ridho Allah, ke sawah nyari ridho Allah, ke warung nyari ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, urusan kelar. Yang mahal itu bukan harta, yang mahal itu ridho Allah. Contoh Pak, murahnya harta. Ada nggak orang yang jarang sholat duitnya banyak? Ada nggak orang jarang sholat duitnya banyak? Ada. Adakah orang yang nggak percaya sama Allah tapi hartanya banyak? Dia nggak percaya sama Allah tapi hartanya banyak. Ini pertanda bahwa harta di hadapan Allah tidak ada apa? Tidak ada nilainya. Yang mahal di hadapan Allah itu ridho Allah. Mahal itu mahal. Nah, saya begini, kalau kita kerja, pergi dagang, ingin mengharapkan ridho Allah. Nah, ketika kita di dalam perdagangan
nipu orang. Pertanyaannya, nipu orang Allah ridho apa enggak? Tuh. Jadi benteng kan? Jadi benteng. Ketika kita berhubungan sosial dengan orang karena mengharap ridho Allah, kemudian ketika ingin berbuat zalim diridhoi Allah apa enggak? Enggak tuh, bisa membentengi semua. Seperti ada sahabat Nabi datang ke Nabi. Ya Rasulullah, apa sih syarat masuk Islam? Mudah, kata Nabi, apa? Jangan bohong. Cuman gitu doang. Ya, mudah banget ya. Ya udah, kalau memang jangan bohong, saya akan masuk Islam. Baik, dia mengucapkan syahadat. Baik ya Rasulullah. Ternyata dalam Islam itu enteng, jangan bohong. Ternyata setelah dipraktekan, dia itu kan gemarnya mabok, Pak. Yang tadi orang itu datang ke Nabi gemarnya mabok. Kata dia, aduh, kalau saya mabok ketemu Nabi gak enak nih. Kalau saya mabok ketemu Nabi gak enak. Terus kalau gak ketemu Nabi, oke, saya mabok, gak ketahuan Nabi. Tapi nanti kalau ketemu Nabi nanya, kamu mabok apa enggak? Kalau saya bilang mabok, saya gak enak. Kalau bilang saya gak mabok, berarti saya bohong. Akhirnya apa? Dengan sendirinya tuh. Cuman kata Nabi, syaratnya jangan bohong. Subhanallah. Tadi udah kita mengharapkan ridho Allah aja. Kalau sudah kerja semuanya niatnya ridho Allah, semua urusan kelar, Pak. Datang Nabi ke Mekah tuh sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah, singkat cerita datang ke Mekah tahun 8 Hijriah. Itu semua penduduk Mekah, Pak, takut sama Nabi. Takut sama Nabi. Nabi nunduk. Karena orang Mekah itu pasti Nabi melakukan balas dendam. Karena Nabi dan para sahabatnya diusir. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, silahkan kau pergi kemana saja. Kalian bebas. Pak, Nabi itu banyak dirangkul oleh orang-orang Mekah. Apa kata mereka yang merangkul Nabi? Muhammad, tidak ada orang yang sebaik kamu. Dulu kamu saya usir, hartamu saya rampas. Orang-orang sahabatmu yang mengikut kamu saya usir semua. Dan hartanya saya rampas. Saya tidak pernah menemukan orang sebaikmu. Bayangin coba, Pak. Kita bisa begitu nggak, Pak, sama orang yang jahat sama kita? Pasti kita mau ke orang jahat sama kita pengennya apa? Allah, lu juga dulu. Nah kan kita enaknya ngebalik-balikin kita. Enaknya ngebalik-balikin. Tapi tidak bagi Nabi. Maka gini, Pak. Ada beberapa contoh yang bisa kita jadikan contoh di dalam berkeluarga, di dalam bersaudara. Maka jadilah kamu seperti Nabi Musa kepada saudaranya. Sampai dia berdoa kepada Allah supaya saudaranya Nabi Harun diangkat untuk menjadi Nabi. Dan jadilah kamu di dalam bersaudara seperti Nabi Yusuf terhadap saudaranya. Jangan kamu bersaudara seperti Qabil Habil. Itu, Pak, pembunuhan pertama kali darah manusia mengalir karena pembunuhan itu adalah Qabil ngebunuh Habil. Berarti lamun aya lancek parasea jeung adi, berarti itu tetesan darah sahata. Tetesan darah Qabil jeung Habil, parasea adi lancek. Kakak berade, para saya berantas sampai membunuh. Maka siapapun orang yang membunuh orang sampai hari ini, maka Qabil kebagian dosanya. Karena apa? Dia fail projectnya. Karena Qabil fail projectnya, itu contoh. Maka siapa orang menjadi contoh keburukan,
maka orang yang mengikutinya dia dapat keburukannya. Kalau orang menjadi contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mencontoh. Karena nanti kita lagi tidur dapat pahala. Lagi tidur dapat pahala. Kalau kita jadi contoh kebaikan, yang paling sengsara kita tidur dapat dosa. Kita tidur dapat dosa. Berarti ketika kita menjadi contoh dosa, maka hati-hati like and share-nya. Hati-hati like and share. Gara-gara dapat sharean kita, dia berbuat jahat. Berarti kita secara tidak langsung memberikan dukungan. Maka hati-hati membawa apa? FYP. Apa FYP itu? Apa? Ada kan itu dalam Facebook apa? Apa FYP itu? Aduh, karena FYP menjelek jadi ratingnya kurang bagus gitu ya. Nah ini hati-hati bikin status, bikin FYP-nya, hati takut ada orang apa? Mencontoh. Ya mending ini mah yang jelek, maka yang di share itu yang apa? Yang menggugah, yang memberikan motivasi supaya kita kebagian apa? Nah, menjadi amal jariah. Maka wara'aitan nas, manusia berduyun-duyun yadkhuluna, masuk fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong Pak. Sebelum Islam dulu one by one masuk Islam satu per satu. Setelah Fatu Makkah berbondong-bondong. Tapi Pak, ketika terjadi Fatu Makkah itu juga berdampak luar biasa kepada penduduk Taif. Karena ketika terjadi perang Hunain itu 2 bulan setelah Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah terjadi, orang Taif itu sudah khawatir Pak, kelabakan. Waduh, ini kita akan terjadi ekspansi ini. Ekspansi Muhammad. Mereka antipati Pak. Antipati terhadap Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menyusun kekuatan ingin menyerang Rasulullah dengan cara silent. Dengan cara silent, sembunyi. Wah, ini underground kayaknya. Ternyata gerakan underground itu ada nggak sekarang gerakan underground? Nah, gerakan-gerakan silent, gerakan-gerakan underground ini, gerakan-gerakan underground ini terjadi oleh apa? Oleh orang Taif terhadap Nabi Muhammad setelah terjadi Fatu Makkah. Maka 2 bulan setelah Fathu Makkah, Rasulullah beserta rombongan datang ke Taif. Kata Rasul, ini orang Taif maunya apa ini orang Taif? Tiba-tiba Pak, tadi Rasulullah dibokong. Tahu nggak dibokong? Apa dibokong itu? Apa dibokong? Diserang dari mana? Serang dari belakang. Hampir-hampir Rasul dan pasukannya juga kalang kabut waktu itu. Tapi Rasul mampu menguasai keadaan. Akhirnya Bani Hawazin ditaklukkan oleh Rasulullah. Setelah mereka takluk, harta rampasan dapat. Nah, ini Pak, kembali ke harta rampasan. Yang 5 tadi ke harta rampasan, masuk yang ya tadi 5. Kata Nabi, uhillat liyal gonaima walam tahila li ahadin qabli. Kata Nabi, telah dihalalkan bagiku dan umatku gonimah, tapi diharamkan kepada nabi-nabi sebelumku. Dulu Pak, kalau dapat harta rampasan perang dikumpulkan, setelah dikumpulkan dibakar. Dulu sebelum Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad uhillat liyal gonaim, aku dihalalkan bagiku harta gonimah. Maka Pak, perang Hunain usai. Itu orang-orang Islam yang baru masuk Islam di Mekah, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Sama Nabi dikasih kambing, sama Nabi dikasih unta. Ya mungkin sekarang ada yang dapat Fortuner, ada yang dapat Pajero, ada yang dapat Rubicon, lah bagi-bagilah kira-kira kalau sekarang.
Kira-kira cuma di sono sih, di sono ada Pajero nggak di sono? Dulu. Ini mah kira-kira ada yang dapat adipi lah kira-kira gitu ya. Ya gini adipi lah yang murahannya, yang murah. Ada yang dapat adipi, ada yang dapat Pajero, ada wah. Kira-kira ini bagi ghanimah nih, bagi-bagi nih. Nah, sehingga apa? Orang Ansor, orang Madinah, aduh, nabinya kalau mentang-mentang sama saudaranya baik ya. Ada muncul begitu. Ada muncul pikir begitu. Nabi mentang-mentang sama saudaranya baik. Mereka mau diperhatiin ya, dapat kambing, dapat unta, dapat Pajero, dapat kita mah nggak dapat apa-apa. Padahal dulu Nabi dengan para sahabat ketika hijrah ke Madinah yang nolong kan kita ya. Yang nolong kita. Setelah menang kita diapain? Diapain, dicuekin kita? Kambing nggak dapet, apalagi unta. Aduh, nggak dapet. Nabi udah denger tuh apa namanya? Sumir apa sumir? Suara miring. Ada sumir nih, sumir. Sekarang kan banyak sumir, Pak. Denger nih suara miring nih, bla bla bla. Nabi merapat kepada mereka, menenangkan mereka. Mereka seneng kan pulang ke Mekah bawa kambing, ya seneng lah. Seneng kan mereka pulang ke Mekah bawa unta, ya seneng. Tapi kamu pulang ke Madinah bawa aku. Kamu pulang ke Madinah bawa aku. Atau gini aja, kalau kamu memang gak suka, balik ya sekarang. Kamu silahkan pulang ke Madinah bawa kambing. Kamu silahkan pulang ke Madinah bawa unta. Tapi saya gak mau balik ke Madinah. Saya mau balik ke Mekah. Nangis, Pak. Nangis orang Ansar. Nangis. Ya Rasulullah, bila perlu harta saya yang di Madinah kasih ke mereka. Ambil harta saya di Madinah. Saya lebih suka aku pulang bawa engkau daripada aku pulang bawa harta. Nah, gitu dong kata Nabi. Jadi cintanya kaum Ansor sama apa? Sama Rasulullah, mereka harta gak punya apa? Gak punya nilai. Udah, ya Rasulullah, hartaku di Madinah ambil semua, ambil. Yang penting aku pulang bawa kamu. Subhanallah. Maka Pak, ketika Umar ibnu Khattab mendapat berita Rasulullah wafat, sekelas Umar aja belum nerima, sekelas Umar. Yang gak diragukan, keimanan, keyakinan gak diragukan lagi. Secara emosional Umar itu, yang ngatain Rasul meninggal, Umar nyebut apa? Nyebut pedang, gak nerima Pak. Itu saking cintanya Umar kepada Nabi, pada baginda Nabi mendarah daging. Saking cintanya. Siapa yang mampu menenangkan Umar? Abu Bakar. Abu Bakar dengan hati yang rapuh sama-sama. Tapi Abu Bakar ini jiwanya tenang, jiwanya stabil. Sungguh pun rapuh gimana mampu dia menyadarkan Umar. Naik ke mimbar. Apa kata Abu Bakar? Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Wahai para saudara-saudara semuanya, siapa orang yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini sudah meninggal. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad hari ini sudah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Siapa orang yang menyembah Allah, maka Allah hayyun, maha hidup, la yamut, takkan terkena kematian. Baru Umar sadar.
Ini begitu cintanya Umar kepada Rasul, maka wajarlah tadi orang orang Ansor, Muhammad jangankan yang ghanimah ini, yang di Madinah pun ambil, kasih ke mereka. Biar apa? Yang penting aku pulang bawa. Kira-kira ada nggak Pak orang yang cintanya seperti itu? Subhanallah. Bahkan cintanya Mus'ab bin Umair kepada baginda Nabi tiada tanding, tiada banding cintanya. Sampai Nabi nangis. Gadis Mekah siapa yang tidak kenal Umair? Mus'ab bin Umair, siapa yang tidak kenal? Tampan rupawan, orang status sosial kelas tinggi, bajunya paling keren, minyak wanginya paling wangi. Bahkan Pak, air bekas rendeman baju Mus'ab bin Umair itu diburu Pak, diperebutin airnya, air bekas rendemannya, rendeman baju. Kenapa? Karena bekas rendeman baju aja itu minyak wanginya berarti itu minyak wangi. Waduh, kalau kita kan minyak wangi pakai di kamar, keluar rumah minyak wangi kita mah pakai di kamar, keluar pintu udah hilang kita mah. Ini Mus'ab bin Umair kan luar biasa. Nah, kisahnya singkat cerita gini aja, singkatnya udah ke perang Uhud. Karena Mus'ab bin Umair ini termasuk adalah terlibat dalam perang Badar, tapi syuhadanya di Uhud. Terlibat dalam perang Badar, tapi syuhadanya di Uhud. Singkat cerita, ketika perang Uhud kondisi pasukan chaos. Pasukan chaos. Sampai diisukan Nabi Muhammad terbunuh. Siapa yang paling tampil terdepan? Mus'ab bin Umair. Dia teriak sekencang-kencangnya, takbir sekencang-kencangnya. Maksudnya mengalihkan musuh, jangan merhatiin Nabi. Jangan merhatiin. Maka ternyata datang dari belakang Ibnu Kumaiyah, ditugasi oleh Nabi. Mus'ab itu pegang panji. Apa panji? Ini yang ditugasi oleh Nabi. Mus'ab bin Umair itu megang bendera. Itu mandat besar Pak itu. Mandat beresiko itu. Itu dipegang sama siapa? Sama Mus'ab bin Umair. Ketika teriak sekencang-kencangnya, takbir sekencang-kencangnya, dari belakang Ibnu Kumaiyah menebas tangan kanannya. Putus. Bahkan dalam satu riwayat masih ada kulit yang nempel, diinjek sama kakinya. Biar lepas. Diambil lagi itu bendera sama tangan kirinya. Ditebas lagi sama Ibnu Kumaiyah. Putus, diambil oleh sisa kedua tangannya. Akhirnya Mus'ab bin Umair sama Ibnu Kumaiyah ditusuk dadanya. Meninggallah Mus'ab bin Umair. Adakah Pak orang yang membela cintanya seperti itu? Subhanallah. Maka ketika meninggal, kata Nabi, Mus'ab, gadis Mekah mana yang tidak kenal engkau? Engkau tampan rupawan, kulitmu bersih, rambutmu rapi. Hari ini mukamu berdebu, rambutmu kumal. Saksi ya Allah, syahid. Maka makam Mus'ab bin Umair paling beda di Uhud Pak. Yang lain rata, pas makam beliau naik dikit. Subhanallah. Ini begitu cintanya Mus'ab bin Umair kepada Nabi. Maka tugas kita sekarang apa? Nah, tuh Pak, Mus'ab ngebela Nabi begitu. Mus'ab ngebela Nabi, orang Ansor ngebela Nabi mati-matian Pak. Lah kita, Nabi kita dihina, diam aja. Sunnah-sunnahnya malah kita tinggalkan. Nah ini, maka kembali wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinil afwaja fasabih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Sebagai penutup di ayat ini dan juga pelajaran bagi kita semua, ketika Rasul menaklukkan kota Mekah diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih. Bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu Pak tasbihnya. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Dan ini dianjurkan untuk kita baca apabila kita mendapatkan kemenangan, apabila kita mendapatkan kesuksesan, apabila kita selesai bekerja. Baca tasbih ini. Selesai kerja nih sore pulang dari rumah, pulang dari rumah, mau pulang ke rumah di kantor, selesai kerja baca Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Tutup warung baca Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, maha suci Allah, bersihkan tidak ada sekutu Allah di kita. Subhanallah wa bihamdihi, segala puji bagi Allah. Astagfirullah, ya Allah aku istighfar kepadamu, mohon kepadamu, selama ini dalam kerjaku aku bersuudzon kepadamu. Terkadang aku bersuudzon kepadamu, aku kerja capek-capek kok hasilnya begini, sementara orang lain bekerja santai-santai kok banyak. Engkau gak adil ya Allah. Kadang-kadang aku suka punya prasangka buruk padamu. Maka apa? Astagfirullah wa atubu ilaih, aku tobat kepadamu. Terima tobat kami ya Rabb, terima. Membersihkan hati kita, istighfari, karena kadang-kadang di dalam bekerja kita suka bersuudzon kepada pernah apa bersuudzon? Bersuudzon, Allah gak adil. Allah gak adil, gua capek-capek sih itu mah cuman gitu doang menang duit gede, aing mah babak belur menang. Nah ini penting kita penting maka setelah kerja apa tadi baca apa? Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Baca tuh Pak. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya kita membersihkan hati kita supaya hati kita lunak. Kalau sudah hati lunak, gampang mudah menerima kebenaran, sehingga kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena waktu yang memisahkan kita. Paham gak Pak semuanya Pak? Paham gak? Bingung pahamnya? Kesimpulannya begini aja. Maka gini Pak, manusia menilai apa yang terlihat. Manusia menilai apa yang terlihat. Allah menilai apa yang tersembunyi. Manusia menilai apa yang terlihat. Manusia menilai apa yang terlihat. Allah menilai apa yang mana yang tersembunyi di mana? Di hati. Maka tadi subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih, itu adalah deterjen hati. Itu adalah deterjen hati, itu deterjennya, itu backlinnya. Maka tadi kita menilai orang apa yang dilihat oleh mata, Allah menilai kita apa yang tersembunyi, karena rasa tidak pernah bohong. Semoga ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yushba' wa bid'in la yusma'. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.